Selamat pagi sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Agriawan Ansali di Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan edisi spesial liburan seru. Nah, mumpung lagi liburan panjang dan juga mumpung akhir pekan, saya sudah berada di salah satu hutan kota yang terletak di tengah kota, tepatnya di Kota Bogor, yaitu Kebun Raya Bogor. Nah, di sini saya akan mencoba berkeliling berbagai macam tempat yang ada di dalam. Yuk, ikuti keseruan saya. Halo, halo, halo. Nah, hari ini saya mau ajak pemirsa Kompas TV seru-seruan di tempat yang asri. Yep, bener banget. Selamat datang di Kebun Raya Bogor. Salah satu taman botani tertua dan terindah di Indonesia. Sebelum saya mendatangi wahana seru yang ada di Kebun Raya, rasanya nggak afdol deh kalau kelilingnya nggak skuteran nih sobat. Sekalian, saya mau tunjukin satu spot wahana baru yang menarik. Nah, kapan lagi bisa keliling danau depan Istana Presiden. Keren banget kan pastinya. Kira-kira berapa ya harganya? Langsung aja yuk, kita tanya-tanya dengan General Manager Korkom, Bang Jainal. GM Korkom dari Kebun Raya Bogor, Kang Jainal. Apa kabar Kang? Sampurasun. Sampurasun. Kang Jainal, ini pertama-tama nih saya penasaran nih, tutup danau ini baru ada kapan sih Kang? Dan apa tujuannya adanya wahana tutur danau ini? Iya, ini kita ada di Boat Ride Oke. Tutur Danau, salah satu fasilitas baru yang ada di Kebun Raya agar para pengunjung, baik itu anak-anak, dewasa maupun family, bisa merasakan atau menikmati keindahan alam Kebun Raya, terutama yang berada di Danau Gunting ini. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa berkeliling, sekaligus juga diceritakan tentang sejarah keanekaragaman hayati yang ada di sekeliling danau ini. Oke. Gitu. Oke. Itu. Dan yang paling spesial adalah nanti kita akan mengelilingi Istana Presiden. Oke. Di situ sangat indah. Kita juga akan bercerita tentang bagaimana dulu connecting antara Istana Presiden dengan Kebun Raya Bogor. Oke. Nah, berarti kan ini menjadi salah satu wahana, berarti ada tiket masuknya tersendiri. Iya. Untuk tiket masuknya tersendiri ini berapa dan apa aja ini yang didapatkan dari tiket masuk itu? Ya. Untuk satu kali putaran di Danau Gunting ini yang akan menikmati boat ride bisa dengan hanya Rp35.000. Oke, 35.000. Kurang lebih sekitar 20 menit ya. Oke. Dan ini merupakan salah satu wahana baru yang ada di Kebun Raya dan kita baru mulai beberapa bulan ini saja. Semoga ini bisa meningkatkan pelayanan publik daripada Kebun Raya kepada para pengunjungnya. Nah, terkait dengan Kebun Raya Bogor dulu dan sekarang, ini apa sih perbedaannya, Iya. Kang Jainal? Kebun Raya sekarang udah beda banget ya. Jadi udah lebih keren lah ya. Karena sekarang Kebun Raya yang pasti lebih bersih, lebih nyaman, dan tentunya banyak sekali fasilitas-fasilitas yang kita berikan kepada pengunjung. Oke. Untuk membuat mereka mendapatkan experience yang baru di Kebun Raya. Tidak hanya sekedar datang, makan, terus pulang. Tapi mereka juga datang bisa menikmati ataupun menambah wawasan pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di Kebun Raya Bogor. Oke. Ngomong-ngomong pengetahuan, saya dengar ada yang namanya kelas edukatif. Iya. Nah, ini boleh dijelaskan, Kang? Kita mempunyai sebuah program untuk mengedukasi anak-anak dari berbagai jenjang. Jadi mulai dari prasekolah, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, dan ibu-ibu pun komunitas bisa menikmati berbagai macam kelas edukasi yang ada di Kebun Raya. Tujuannya apa? Tentu agar kita bisa memberikan pengetahuan tumbuhan, dan yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan influence kepada para pengunjung ataupun para siswa yang mengikuti kelas edukasi. Kemudian mereka akan menambahkan kecintaan terhadap lingkungan dan pengetahuan tumbuhan. Oke, luar biasa. Nah, ini Kang, kan kita ini lagi musim liburan anak sekolah, Betul. apalagi di akhir pekan ini tentunya tingkat wisatawan itu sangat tinggi nih, terutama di Bogor. Nah, untuk Kebun Raya Bogor sendiri ini jam operasionalnya nih gimana Kang? Weekday maupun weekend Kang? Untuk jam operasional kita buka mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore. Dan itu kita juga punya ada program khusus untuk member. Oke. Nah, apa kelebihan daripada paket member tersebut? Pengunjung yang memiliki kartu member
itu bisa datang lebih awal, lebih pagi, sehingga Oke. udaranya masih Early segar. access ya. Iya, betul. Jadi jangan lupa coba membernya Kebun Raya itu all access untuk 4 kebun. Oke, apa aja tuh Kang? Tidak hanya di Kebun Raya Bogor, tapi Kebun Raya Bali, Oh, Kebun Raya oke. Cibodas, dan Kebun Raya Purwodadi. Satu kartu untuk 4 kebun. Luar Oke. biasa. Oh, luar biasa sekali. Nah, saya dengar juga nih sering diadakan beberapa event nih di Kebun Raya Bogor. Biasanya apa aja Kang? Ada banyak sekali program-program yang memang kita lakukan. Antara lain bagaimana kita men-trigger anak-anak muda untuk bisa datang ke Kebun Raya untuk melihat. Yang pertama kita membuat sesuatu yang menarik buat mereka dulu. Oke. Nah, antara lain kita punya program Sunset di Kebun. Oke. Salah satu eksplorasi musik yang intimate dan juga banyak sekali aktivasi conservation di acara tersebut. Lumayan hype ya. Iya. Soalnya sudah, kalau saya lihat sudah beberapa kali dilakukan, beberapa seri. Nah, kembali ke Kebun Raya Bogor ini Kang, wahana-wahananya nih apa aja sih Kang yang ada di Kebun Raya Bogor yang ditawarkan? Terutama kalau saya lihat banyak stand-stand F&B, tempat-tempat makan, nih boleh diceritakan Kang? Ya, memang Kebun Raya merupakan salah satu destinasi wisata sehat hijau. Dan yang paling penting di sini kita sudah lebih memiliki 10 taman tematik. Oke. Nah, taman-taman tematik tersebut memang kita ciptakan, kita suguhkan sebagai wahana baru untuk meningkatkan edukasi tumbuhan hayati yang ada di Kebun Raya. Antara lain ada Taman Nepenthes, kemudian yang baru kita resmikan ada Taman Hoya, Taman Begonia, Taman Pisang, Taman Obat, Taman Anggrek, dan lain sebagainya. Itu salah satu upaya dari kami sebagai pengelola Kebun Raya meningkatkan pelayanan edukasi kepada pengunjung dan juga menambah wawasan pengunjung untuk melakukan experience. Dan juga yang paling spesial nih ada adventure STEM. Oke, apa itu Bang? Jadi adventure STEM itu bisa menemukan beberapa lokasi, kemudian akan ada stempel-stempel yang menjadi menariknya adalah stempel tersebut itu nanti akan membentuk sebuah ikonik yang ada di Kebun Raya. Oke, jadi semacam ngumpulin puzzle ya? Ya, kayak adventure hunt lah seperti itu. Nah, itu yang menarik juga untuk bisa dinikmati oleh para pengunjung yang sedang menikmati liburan sekolah. Nah, kebetulan nih Kang, kita sudah sampai di depannya Istana Kepresidenan ya, Iya. yang tepatnya ada di Bogor. Ya. Ini gimana nih Kang, experience yang diharapkan untuk pengunjung tuh apa sih Kang, dengan kita bisa tutur danau sampai mengakses, kita bisa berfoto ya, bisa berfoto tepat di depan Betul, istana. salah satu keunggulan buat pengunjung yang datang ke Kebun Raya kemudian menikmati tutur danau ini bisa berfoto persis di background Istana Presiden. Luar biasa Ini sekali luar biasa. nih. Kalau untuk saya sih jarang-jarang sekali ya, karena mumpung ada kesempatan ini kita akan berfoto nanti Kang. Siap. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Sapa Indonesia Akhir Pekan, spesial edisi liburan seru. Kita habis ini mau keliling-keliling lagi di Kebun Raya Bogor. Jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV. Ayo ke Kebun Raya. Eits, nggak hanya tutur danau aja nih yang seru. Pemirsa juga bisa berkeliling sambil berburu stempel. Salah satunya ada di taman yang isinya tumbuhan pemakan serangga. Yup, ini dia, Taman Nepenthes. Rumahnya kantong semar. Kantong yang diam-diam bisa menyantap serangga. Ada puluhan jenis kantong semar loh yang menjadi koleksi di Kebun Raya ini. Dari yang kecil mungil sampai yang besar. Jenis-jenis yang ada di sini termasuk yang hidup di hutan dataran rendah Indonesia pastinya. Pemirsa bisa menikmati ini secara gratis loh. Wah, sangat menarik ya. Nah, Sobat Kompas TV, kalau yang ini rumah kaca Hoya. Terdapat 30 spesies baru yang berhasil Brin dapatkan loh. Di rumah kaca yang terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara ini, sahabat Kompas TV bisa melihat rangkaian varian Hoya yang eksotik. Mengikuti tur edukasi dan tentu mencari stem hunt. Wah, seru banget pastinya. Banyak sekali hal menarik yang harus pemirsa cobain nih di Kebun Raya Bogor. Dijamin bakalan seru banget deh liburannya. Abis yang satu ini, saya akan ajak pemirsa ke tempat yang gak kalah seru pastinya. Tetap ikutin terus ya.
Sakit kepala, sakit punggung, minum Panadol Extra. Satset dan efektif redakan berbagai nyeri mengganggu. Panadol Extra, redakan 7 gejala dengan 1 kaplet. Anak yang nakal. Digranat! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. Saatnya kau Pakai simpati buat nonton, musik, game, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri, hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia. Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV, didukung oleh Sakit kepala, sakit punggung, minum Panadol Extra. Satset dan efektif redakan berbagai nyeri mengganggu. Panadol Extra, redakan 7 gejala dengan 1 kaplet. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Maria Ulfah, pelopor kesetaraan gender Indonesia, dikenal sebagai tokoh penting di era kemerdekaan. Dedikasinya membela hak-hak perempuan membuat Maria Ulfah ditunjuk sebagai Menteri Sosial di Kabinet kedua Sultan Syahrir. Perempuan-perempuan Nusantara, Maria Ulfah, Menteri Perempuan pertama, Minggu 6 Juli pukul 9 pagi di Kompas TV. liburan. Let's go. Di Kompas TV, seru. Mau ikut menjelajah alam atau sekadar staycation sambil rebahan? Boleh. Mau tambah wawasan atau cari hiburan yang bikin tertawa pecah? Juga bisa. Bingung cari spot kuliner enak? Ini rekomendasinya. Liburan seru bersama Kompas TV. Bali tetap menjadi destinasi favorit bagi wisatawan. Kali ini, Steffi berkesempatan melihat satwa liar dan memberi makan predator di Taman Safari and Marine Safari Bali. Healing sambil memanjakan badan di Movenpick Spa and Resort Jimbaran, Bali. Tak lupa, belanja-belanja sambil kongko-kongko di Samasta Hub Market. Jalan-jalan, Bali, an endless paradise. Minggu 6 Juli, pukul 10:30 siang. Di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Oke pemirsa, setelah tadi saya udah keliling-keliling menggunakan skuter listrik. Nah tadi tuh saya udah lewat sekali Museum Zoologium Bogorians. Ini terus saya penasaran. Nah sekarang saya memutuskan untuk mampir ke Museum Zoologi ini. Nah saya akan bertemu salah satu guide yang ada di sini, namanya Mbak Nurul. Yuk. Halo Mbak Nurul, selamat pagi. Aku Adri. Ini Mbak Nurul adalah
terkait yang ada di Museum Zoologi ini ya Mbak. Mbak Nurul, ini kan kalau aku dengar kabarnya Museum Zoologi ini baru direnovasi nih Mbak. Apa aja sih Mbak yang baru dari museum ini? Oke, jadi di dalam ini kita baru selesai revitalisasi Mas. Dari segi bangunan masih tetap, cuman dari segi display dan juga pencahayaan yang berubah sih. Oke. Ini kita mungkin boleh sambil lihat-lihat ke dalam Mbak ya, Boleh. kita ngobrol. Oke. Yuk Mas Agri, kita masuk ke dalam. Nurul, aku boleh diceritain dikit dong sejarah dari Museum Zoologi yang di Kebun Raya Bogor ini? Oke, boleh Mas. Jadi Museum Zoologi Bogor ini kita sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda ya. Oke, cukup lama ya. Lebih tepatnya didirikannya pada tahun 1894. Oke. Usianya sudah mau mencapai 130 tahun ya. Di mana Museum Zoologi Bogor ini didirikan oleh seorang ahli zoologi pertanian dari Jerman yang berkewarganegaraan Belanda. Yaitu Dr. J.C. Koningsberger. Jadi pada awalnya Museum Zoologi Bogor ini dulunya merupakan sebuah laboratorium kecil yang berfungsi untuk meneliti serangga dan hama tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor. Dengan nama awalnya yaitu Rainbow Zoologist Laboratorium. Nah itu kalau untuk sampai sekarang nih Mbak, ini koleksi satwa yang ada di sini tuh ada berapa Mbak? Kita ini memiliki total koleksi kurang lebih 954 jenis. 950 jenis itu termasuk mamalia, serangga, apalagi Mbak, mamalia, serangga? Kita ini dibagi 7 kelompok ya. Ada 7 kelompok? Ada burung, mamalia, reptil amfibi, serangga, ikan, moluska, dan krustase. Wah, cukup banyak sekali. Nah, kalau untuk perawatannya nih Mbak, itu ada perawatan khususnya nggak sih Mbak untuk hewan-hewan yang sudah diawetkan ini yang jadi koleksi dari Museum Zoologi Bogor ini? Ada, jadi untuk perawatan koleksi sendiri ini kita ada bagiannya Mas. Jadi untuk perawatan kita ini dirawat oleh bagian teknisi koleksi, di mana tugas beliau ini merawat, membersihkan koleksi dan diorama yang ada di dalam. Oke, kalau untuk ini Mbak, hewan tertua yang menjadi koleksi di museum ini? Untuk koleksi tertua di Museum Zoologi yaitu serangga. Terutama serangga yang ada di ekosistem Kebun Raya Bogor ini. Betul sekali. Oke, kalau misalnya ini dari sampai sekarang nih, ada nggak sih dari pengunjung-pengunjung ini favorit mereka? Ada. Jadi salah satu daya tarik Museum Zoologi Bogor ini yaitu ada kerangka paus biru Mas. Kerangka paus biru, nanti bisa kita lihat nggak? Boleh, nanti kita lihat ya. Selain paus biru, ada lagi nggak Mbak yang favorit dari pengunjung? Selain paus biru, kita ada yang besar juga, yaitu ada badak Jawa. Badak Jawa, oh ini tepat di sebelah kita. Betul sekali. Nah, ini badak Jawa, oh ini udah ibaratnya perbandingan ukurannya 1:1 Mbak ya, berarti ukuran aslinya di habitat. Habitat ya, betul. Wah, ini pemirsa, kita lanjut lagi lihat-lihat nih Mbak. Silakan. Kalau saya lihat nih banyak sekali emang menarik, apalagi di momen liburan panjang, apalagi akhir pekan seperti ini bisa jadi salah satu destinasi untuk mengajak para anak-anak ya, terutama anak-anak terutama untuk belajar mengenai hewan-hewan. Nah, untuk tiketnya sendiri nih Mbak, itu berapa nih Mbak kita sekali masuk ke sini untuk pengunjung? Oke, jadi untuk tiket Museum Zoologi Bogor ini tiketnya di weekday itu 15.000, sedangkan di weekend itu 25.000 per orangnya. Itu untuk jam operasionalnya nih? Jam operasional itu untuk di weekday kita buka dari jam 8 sampai jam 4 sore, sedangkan di weekend kita buka dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, itu kalau misalnya saya beli tiket 15.000 itu boleh nih saya dari pagi sampai sore? Boleh dong. Soalnya boleh. Ini pemirsa banyak sekali koleksi yang ada di sini, dan kayaknya kalau sehari mungkin kurang Mbak ya, kayak menjelaskan ini apa, karena memang di sini ada tadi 950 koleksi dari hewan-hewan dari 7 kelompok itu tadi. Betul. Mulai dari mamalia, reptil hingga moluska. Dan ini sebenarnya kalau hewan-hewan ini tuh yang 900 itu Mbak, apakah itu memang benar-benar hewan endemik asli di Indonesia atau ada endemik dari negara lain yang ada di sini? Oke, jadi memang Museum Zoologi Bogor ini kita memamerkan hewan-hewan yang semuanya berasal dari Indonesia. Kecuali tadi di sebelah situ ya ada kepiting raksasa Jepang, di mana kepiting raksasa Jepang itu salah satu sumbangan dari Jepang. Jadi bisa dibilang sebagian besar emang ini adalah
satwa-satwa endemik dari kepulauan yang ada di Indonesia. Kecuali mungkin ada beberapa yang menjadi koleksi tambahan lah ya dari negara-negara tetangga seperti itu. Ya, ini dia kerangka paus yang ada di Museum Zoologi Kebun Raya Bogor. Wah, besar banget ya kerangkanya. Pantas aja jadi kerangka hewan terfavorit pengunjung. Paus biru ini ditemukan terdampar mati di pantai Pamungpe, Garut, Jawa Barat pada tahun 1916. Untuk sampai ke Museum Zoologi Bogor ini, membutuhkan waktu kurang lebih 44 hari dalam perjalanan menggunakan transportasi kereta api. Lama juga ya perjalanannya. Saya makin penasaran nih sama yang lain. Ada apa lagi ya kira-kira? Kebetulan yang tadi kita cerita sejarah, inilah yang dimaksud dengan ruangan pertama. Oke, ini kita lihat nih serangga semua ya Kak ya. Betul, jadi ini hanya satu ruangan kecil. Awalnya tuh ini aja, sekecil betul. ini. Dimana dulu ruangan ini dulunya itu tempat penyimpanan kereta kuda. Oke. Lalu diubah menjadi sebuah laboratorium kecil yang berfungsi untuk meneliti serangga dan hama tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor. Nah, tadi tahun 1901 ya sampai dengan 1905 baru mulai dibangun ruangan-ruangan yang lainnya. Seperti ruang burung, mamalia, reptil, sehingga yang tadinya laboratorium kecil berkembanglah menjadi sebuah museum. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Sekali lagi saya ingatkan, Museum Zoologi yang ada di Kebun Raya Bogor ini bisa jadi opsi liburan seru teman-teman pemirsa. Nah pemirsa, sampai jumpa lagi di episode spesial liburan seru dari Sapa Indonesia Pagi akhir pekan selanjutnya. Saya Agriawan Ansali, sampai jumpa. Jadi pengen makan kepiting ya, tapi jangan kepitingnya segede itu. Iya, hati-hati kolesterol Edwin. Nah tadi lumayan juga ya dengan harga tiket 15.000 sampai 20.000 kalau weekend, itu bisa ngeliat 950 koleksi di Museum Zoologi. Tadi juga beragam sekali, ada juga bukan hanya dari Indonesia atau memang ada binatang ataupun tumbuhan yang ada di Kebun Raya Bogor itu sendiri, tapi bahkan dari luar negeri. Tadi kayak kepiting yang tadi saya jadi lapar itu dari kepiting rasa se-Jepang katanya. Ajak-ajak dong Win kalau mau makan kepiting tapi. Nah saudara, selain itu kita juga ingin melihat jalan-jalan dan juga wisata edukatif dan menyenangkan bersama keluarga yang bisa Anda temukan di Desa Wonosari, Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Di mana di sana saudara pengunjung dapat menikmati pengalaman unik memetik dan mencicipi langsung anggur dari kebun seluas 1 hektar. Meluangkan waktu berwisata bersama keluarga, tidak ada salahnya berkunjung ke Desa Wonosari, Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Di desa ini, Anda bisa berwisata di kebun anggur milik Miftah yang luasnya sampai 1 hektar. Di tempat wisata kebun anggur, Anda bisa menemukan berbagai jenis varian di antaranya Jupiter, Ilaria, Everest, Ghost, bersama 30 jenis lainnya. Bahkan pengunjung yang datang ke sini sebelum membeli bisa langsung mencicipi buah anggur langsung dari pohonnya. Kalau dirasa cocok dan pas, pengunjung juga bisa langsung memetiknya sendiri dan diserahkan ke petugas untuk ditimbang. Salah seorang wisatawan asal Kabupaten Sragen menyebut baru pertama kali merasakan serunya wisata buah anggur ini. Menurutnya, wisata buah anggur ini cocok untuk keluarga sebagai bentuk edukasi kepada anak-anak. Dengan harga Rp75.000 hingga Rp100.000 per kilogram, pengunjung dapat menikmati anggur berkualitas sekaligus pengalaman wisata yang memanjakan mata. Iya, ini minta dibeliin anggur sekalian bisa incip-incip. Oh, bisa nyicipi ya? Iya. Gimana pendapatnya dengan metik langsung ya? Iya. Pendapatnya gimana dengan kebun anggur ini, Mas? Bagus nggak? Bagus. Dipetikin. Dipetikin. Rasanya gimana anggur di sini? Enak banget. Enak ya? Oh, ini baru pertama kali atau udah sering ke sini, Diva? Baru pertama kali. Wisata anggur yang dikelola oleh Miftah ini berawal dari hobinya yang suka dengan tanaman hias. Awalnya, Miftah hanya mengoleksi beberapa jenis anggur saja. Seiring berjalannya waktu, kebun anggur ini tidak hanya menghasilkan buah untuk dijual, tetapi juga mulai menarik perhatian masyarakat sekitar dan sekolah untuk wisata edukasi.
Miftah menjelaskan, sudah hampir 5 tahun kebunnya dibuka untuk umum dengan konsep pengunjung bisa membeli anggur dengan memetik langsung dari pohonnya. Memang tujuannya nanti untuk wisata petik ya, bukan untuk ke bakul gitu, Bu. Oh gitu ya. Nah, biasanya yang kesini siapa aja ini yang beli? Apa anak-anak sekolah atau TK atau gimana? Ya hampir semua ya, semua kalangan udah pernah datang. Tapi kalau untuk TK biasanya untuk edukasi gitu, sekalian pendidikan untuk penanamnya dan perawatan. Dari kebun anggur milik Miftah, selain buah anggur, pengunjung juga bisa membeli bibit pohon anggur berbagai jenis. Bahkan pengunjung bisa membeli pohon anggur yang sudah berbuah untuk ditanam di rumah. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih sudah menyaksikan, saya Putri Oktaviani. Dan saya Edwin Chan, sampai jumpa, pamit undur diri ya saudara.